Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم يريد
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikutnya adalah sambutan dari pimpinan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang akan disampaikan oleh Dr. Anas dan Ibu Insinyur Mutmainah. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih bagus. Kemudian juga terima kasih kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian hari ini di pengajian kita dalam menyambut bulan puasa. Bapak Ibu sekalian, saya mengira hari ini cukup banyak walaupun awalnya tadi dari 10 masih kosong ya. Bagus sendiri saya malu juga bagus. Mungkin besok-besok kita lebih cepat datangnya gitu ya, karena kita udah tahu. Kemudian saya juga biasa juga banyak yang datang hari ini dan berharap di pengajian kita setiap Jumat itu seperti ini. Ya, kalau pengajian setiap Jumat itu kita harus SMS WA semuanya gitu ya. Bapak Ibu hadir, Bapak Ibu datang. Jadi hari ini tidak sepertinya tiap Jumat harusnya seperti ini kan Pak. Dikasih makan, dikasih uang, gitu ya. Baru bisa datang ketemu Pak. Jadi tempat ini kalau pernah ngasih terus dikasihnya pemerintah tapi sama aku ya. Jadi tidak datang. Ya nggak begitu kan Bapak Ibu? Ya? Harus begitu nggak? Tidak harus ya. Mungkin kajian ini juga itu tambah ilmu. Kita itu sudah semakin tua, makin lama, semakin tambah tahun, tambah tidak terasa ya. Ramadan datang lagi, Ramadan datang lagi. Ya seperti Bangkoi kan sudah puasa, gitu. Datang lagi. Tapi apakah ilmu kita ini bertambah? Tidak. Mereka bisa diterima, mereka bisa berperan, mereka bisa baik dengan godaan yang luar biasa sekarang ini. Nah ini artinya kita sebagai pendidik ini yang berhasil, yang dikatakan berhasil itu bila anak didik kita etiknya, keimanannya, sopan santunnya, cara berpakaiannya, pembicaraannya itu baik. Saya rasa kita lah yang garda depan ya, garda depan bahwa bagaimana kita bisa menciptakan atau menghasilkan mahasiswa yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu saya berharap sekali setiap ada kajian Jumat atau hari apapun yang nanti kali diadakan hadir gitu. Karena di sanalah itulah waktunya kita menimba ilmu. Kemudian Bapak Ibu yang bulan puasa ini Ramadan yang kita jalankan ini dengan sebenar-benarnya. Puasa yang sebenar-benarnya itu seperti apa sih gitu ya? Mungkin nanti kita akan tanya. Kemudian tujuan dari puasa ini yaitu kita ingin jadi orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Ingin jadi orang yang bertakwa. Tujuannya itu. Dan jadi bukan tujuan yang lain. Jadi orang yang bertakwa. Bagaimana sih orang bertakwa itu? Apakah kriteria orang bertakwa itu kita sudah ada, gitu ya? Sudah ada di diri kita. Paling tidak kita sudah tahu yang menuju orang bertakwa itu seperti apa. Kita sama-sama belajar Ibu Bapak, bukan berarti saya bicara ini saya lebih baik bukan, tapi saya menyadarkan diri saya juga dan Anda bahwa tujuan puasa ini supaya kita jadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini pasti sulit tapi bukan tidak mungkin bisa kita raih. Kita bersyukur karena di bulan puasa ini kita semakin dekat dengan Allah. Kita berharap begitu. Semakin familiar kita mendapatkan orang yang bukan hanya puasa menahan lapar dan haus. Mungkin bapak-bapak bukan setahun 2 tahun puasa ya, tapi kita berharap puasa kita ini tahun ini adalah puasa yang sebenar-benarnya
yang berkualitas, yang memang tujuan kita mencapai orang yang bertakwa itu bisa kita raih. Kemudian di Ramadan ini juga ada bulan yang pengampunan dosa. Jadi big sale ya, kalau di mall itu big sale gitu. Nah ini juga Allah memberikan pengampunan dosa, membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Nah ini harus kita gunakan kesempatan ini. Jangan sampai Ramadan ini kita sia-siakan, walaupun sedetik pun. Ya, jangan sampai kita sia-siakan. Jadi kita sama-sama semua berharap Ramadan ini merupakan awal kita menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Bapak Ibu, sehubungan dengan Ramadan, maka perkuliahan juga karena kita sedang UAS ya, tetap berjalan. Kita dorong mahasiswa kita begitu UAS ya, mengawas UAS nanti lagi berjuang sore. Sebelum mulai kita doa dulu, kita ajak sama-sama, ayo berdoa dulu sebelum mulai ujian ya. Berdoa dulu, setelah itu kita yakin bahwa, saya yakin bahwa ini bulan puasa Anda tidak mungkin nyontek, Anda pasti jujur, gitu kan? Nah jadi saya percaya Anda. Tanamkan itu kepada mahasiswa kita pas ujian, sehingga mereka muncul rasa bahwa Allah senantiasa melihat kita. Ya, tanamkan itu. Saya yakin Anda jujur di bulan puasa dan saya yakin Anda juga tahu bahwa Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Nah, tanamkan itu. Ya, yang menjadi pengawas ujian, Ibu Bapak, awal mulai ngawas di kelas bicara itu, SOP-nya itu. Assalamualaikum. Ya, kita mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Laksanakan ujian dengan baik. Kita mulai berdoa. Setelah berdoa, itu tadi. Laksanakan menjalankan dengan jujur, karena yang Anda yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Ya, kalau itu ditanamkan sehingga mereka akan timbul kesadaran bahwa jujur itu kita tanamkan dan mulai sedikit kehidupan semua. Kemudian jam kerja juga, walaupun tetap jam dari rektorat itu jam 9 sampai jam 2 gitu ya. Laksanakan ini sebaiknya, maksudnya jangan sampai udah 9 jam 2 masih aja jam 1 udah pulang ya. Alasannya masak lah ya. Alasannya inilah, pastilah semua udah masak ya. Tapi jam 9 itu udah luar biasa ya Bapak ya. Dimana-mana jam 9 itu aduh gak ada kali ya. Pegawai negeri itu gak pulang jam 9 jam 2 gitu. Jadi jangan sampai dari jam 2 masih dikorupsi lagi pulangnya gitu. Jam 1 dari tidur gitu. Nah, jadi kemudian di puasa ini juga kinerja tetap kita tingkatkan. Maksudnya bukan waktu yang bermalas-malasan, yang sedang mau akreditasi kita tetap siapkan jadwal rapat juga waktu kita tetap jalan karena banyak hal yang masih kita hadapi menghadapi UAS ini, dan untuk dosen-dosen juga nilai-nilai UAS yang sekarang ini segera masuk. Jadi berharap pulang kampung itu udah gak ada hutang gitu ya, hutang nilai mahasiswa. Jadi benar-benar bulan puasa ini harus kita tanpa mengganggu ya kinerja dalam bekerja. Tetap kita lakukan sebaik-baiknya. Rapat tetap kita lakukan, diskusi kita lakukan, dan kemudian ngawas juga. Jangan sampai ngawas itu malah kita tidur. Saking asiknya ya, anak puasa nih tidur. Yang udah percaya ya Allah melihat Anda, udah yakin tidur. Jangan jawab ya, kalau ngantuk segera ke belakang cuci mukanya, jangan sampai di depan mahasiswa kita tidur. Wah enak banget nih Pak, tidur terus Pak, gitu kan, belum maghrib Pak, kan gitu. Jangan sampai begitu. Jadi jaga bahwa kita juga awas itu di depan mahasiswa, jangan mencontohkan, bukan gak boleh tidur, tapi bukan saatnya pas waktu awas. Ya ini harapan saya, tetap dijaga kekompakan kita, tetap menjaga kinerja kita ya. Kita harus lebih baik karena tantangan ke depannya luar biasa yang akan kita hadapi.
fakultas teknik yang berkemajuan. Demikian dari saya, mudah-mudahan pengajian ini, kajian ini bisa memberi manfaat bagi saya dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal, ya, beliau yang disampaikan oleh beliau, ini baik ya untuk kita dan fakultas teknik. Ya, jadi saya tidak perlu lagi mengulang apa yang disampaikan oleh beliau, tapi banyak hal. Dari menuntut ilmu ya sampai mengawas ya sampai yang mengoptimalisasikan diri kita akan bulan Ramadan. Yang penting ya bagi kita ya apa yang beliau sampaikan ya ayo ya kita bersama-sama ya kita bisa melaksanakannya karena apa yang beliau sampaikan pasti ya itu adalah untuk kebaikan ya kita semua dan fakultas teknik. Baik ya berikutnya adalah pertama ya dalam rangka takbir Ramadan. Nah, kita akan berbicara tentang optimalisasi Ramadan. Ya, apa yang harus kita kerjakan dari bulan Ramadan. Jangan sampai kita ya, termasuk orang-orang yang merugi ya, ketika Ramadan ada di hadapan kita. Oleh karena itu kepada yang terhormat ya Ustaz ya Ustaz Abdul Qadir Sundari dari PP Muhammadiyah Tabligh yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu seperti anak-anak saja, yaitu bisa mencegah lapar, minum,
itu setiap 1 tahun sekali kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap Ramadan. Dari apa yang dilakukan. Lalu begitu pula dengan ibadah puasa Ramadan yang tujuannya untuk membentuk orang takwa. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Sehingga orang yang demikian itu biasanya dia ya nggak pernah puasa karena tidak tahu apa itu puasa. Nggak peduli baik datang bulan Ramadan maupun tidak. Ya. Padahal KTP-nya juga Muslim. Dan ini kalau kita teliti sebenarnya cukup banyak di negeri kita. Orang yang tidak peduli sama sekali terhadap kehadiran bulan Ramadan tersebut. Karena dianggap beban berat, biasanya cuma puasanya itu di hari pertama, kedua, ketiga. Ya kan seringkali kan kalau kita melihat kan di sekitar kita kan bulan Ramadan itu bulan suci harus kita hormati. Ya warung-warung pada tutup. Tapi kadang-kala kalau di hari pertama, hari kedua, ketiga tutupnya berat. Tapi kalau hari keempat ke sana, tutupnya itu separuh-separuh gitu ya. Sehingga banyak patung hantu. Hantu itu karena kepalanya tidak kelihatan, badannya kelihatan, kakinya banyak kelihatan. Ini biasanya kalau sudah hari keempat ke sana. Ya ini orang yang menganggap berat, dia menganggap puasa itu sebagai beban yang berat, maka dia juga semacam itu. Puasanya puasa dendam, kata orang Jawa. Depan puasa, tengahnya kosong, nanti jelang Idul Fitri puasa lagi. Karena apa? Masa mau pakai baju baru, orang pada berangkat selati, kok kita nggak puasa? Ternyata itu Bapak dan Ibu. Ini kalau kita perhatikan, kita lihat juga banyak di antara umat Islam yang menganggap bahwa puasa itu sebagai beban, sehingga mereka ya puasanya hanya sekedar menghormati saja. Di hari pertama, kedua, ketiga, setelah itu puasa. Tapi kadang-kala ini juga sering kan karena dalam beban berat seperti itu, nanti pulang apalagi tadi jam kerjanya dipotong, pulangnya agak cepat, ya pulang cepat. Memang itu sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi memang Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan orang-orangnya itu waktu kerjanya kurang, supaya bisa beribadah harus besar. Padahal kalau kita lihat sejarah Nabi itu kalau kerja karena kerja itu bagian daripada ibadah. Justru bulan Ramadan itu semakin semangat dalam bekerja. Kan tidak perlu istirahat makan atau apa-apa, maksimal dia bekerja. Nah, kemana justru perang. Di masa perang itu semakin semangat dan akhirnya meraih berkah kemenangan Badar. Itu di bulan Ramadan. Ini kadang-kadang puasa tidur saja. Siangnya tidur. Kalau kita tidur, alasannya apa? Menusukkan kita. Karena Ramadan merupakan kesempatan emas untuk melakukan penyempurnaan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang semacam ini dia akan sungguh-sungguh dalam melaksanakan puasa. Bahkan jauh hari. Kalau di dalam hadis itu dijelaskan oleh Ali radhiyallahu anhu, itu 3 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, Rasulullah itu sudah merindukan akan kehadiran bulan Ramadan. Sehingga beliau berdoa, doanya cukup populer. Kalau kita baca dan jauh hari, 6 bulan sebelumnya sudah merindukan hal itu. Karena persoalan umur itu tidak ada saya tahu. Besok kita meninggal dan atau sore ini tidak tahu. Maka kita mohon pada Allah meskipun hanya tinggal sehari, mohon supaya kita disampaikan umur kita bulan Ramadan. Karena kesempatan emas kita untuk melakukan perbaikan diri, untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah Allah memotivasi kita dengan dari target. Ini biasanya teman-teman dari tarbiyah yang menggunakan kalimat target. Nah, itu sehingga di itu banyak diskusi. Kenapa Muhammadiyah sudah pakai kalimat target? Target Ramadan yang menyambut dengan gembira dan sukacita. Itu kan memang disunahkan seperti itu. Kita harus untuk bisa nyambut sikap kita harus kita benar, yaitu menganggap bahwa ini kesempatan terakhir kita, kesempatan emas itu masih hadir. Tiba-tiba kemarin selesai sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu tanpa tahu. Apalagi ada teman saya juga itu baru
hari Sabtu itu SMS saya, dia mau ikut Mas Mufti karena beli wartawan. Puasa selesai kewajiban. Nah, maka gairah kalau Rasulullah mengatakan kami ini laisa lahu illa juba. Untuk setannya kita semua. Tapi kenapa Pak? Akhirnya kok masih banyak orang melakukan perbuatan jahat? Apa jawabnya enteng saja. Yang setannya kita saja masih melakukan kejahatan, apalagi setannya dilepas ya. Bahkan kalau kata filosofi itu setan di Indonesia ini sudah mengajukan pensiun, dan setan di Indonesia ini paling senang karena apa? Tugasnya sudah banyak diambil alih oleh manusia. Jadi sudah banyak diambil alih oleh manusia. Jadi sebenarnya kata setan di Indonesia, kata filosofi, dia nggak dikebut, nggak apa, karena dia sudah nggak perlu berjalan, karena di Indonesia ini semua sudah jadi setan, jadi sudah jadi setan. Nah, setan-setan ini dalam hadisnya dijelaskan bahwa pada malam pertama bulan Ramadan, setan dan jin-jin pembangkang, jin itu ada yang taat, ada yang bangkang, dia dibelenggu sama dengan manusia, ada yang taat, ada yang bangkang juga. Dia dibelenggu pintu-pintu neraka. Tidak ada satupun pintunya yang ditutup. Dan para penyembuh berseru, wahai pencari kebaikan, datanglah, dan wahai pencari keburukan, berhentilah. Allah mempunyai orang-orang yang bebas dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam. Ini hadis ini. Jadi saya dijelaskan idza jaa Ramadan ihaq abwaabul jannah. Apabila Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulqat abwaabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa subihat syayatin, dan setan-setan itu. Ini sebenarnya mempunyai makna yang luar biasa. Ramadan dijadikan pahalanya sama dengan sholat fardu. Yang fardu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Subhanallah, kalau itu hitungan pahala. Namun sebenarnya makna sebenarnya tidak seperti itu. Ya tidak hanya itu, tetapi di samping kita memang mendapatkan pahala yang luar biasa, maka juga pintu-pintu kebaikan tadi sangat dibuka. Orang akan mudah melakukan kebaikan di bulan puasa karena banyak teman yang bersama-sama. Ya, kalau di bulan biasa kan kadang-kadang mau sholat jamaah saja berat, apalagi tadi mengucap yang baik, ya, salam, ketemu teman assalamualaikum saja kadang berat, ya, apalagi baca Quran rasanya berat sekali karena sering. Saya ini kebetulan ditakdirkan oleh Allah sebagai pimpinan wilayah, kan punya kewajiban untuk fit for purpose, ya. Dan saya juga di BPH Pramuka itu juga mulai dari prodi ke atas itu, ya. Kalau di UMJ malah mungkin dari karyawan, ya, karena porsi tekun di sana. Kalau kami tidak, prodi ke atas saja ya, UMJ, ya. Itu kalau baca Quran sangat berat sekali. Bahkan ada yang tidak mampu membaca. Padahal kalau kita lihat, ya, kalau di Bangka itu di statutanya itu jelas, ya. Itu kalau apa? Untuk berprestasi kalau calon prodi apalah kayaknya sekian, ya. Calon wakil sekian. Itu kalau saya tes semua nggak ada yang apa. Apalagi calon rektor, nah, sampai 1 juz, 3 juz, suruh baca 10 ayat, saya kadang bingung. Nah, di sini kadang-kadang padahal itu adalah berbeda. Kalau di bulan Ramadan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kan enteng ya, biar biasa. Nah, maka ini pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan kita nanti terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim, memulai segala sesuatu. Itu kan Bismillah bagian daripada ayat. Kalau itu untuk pahala, di hari biasa membaca Bismillah itu sudah mendapatkan pahala 190
170. Kan 19 ayat. Satu sampai 19 huruf. Satu huruf 10 kebaikan. Dari 109. Di bulan Ramadan dilipat gandakan. Nah, ini untuk memotivasi saudara rajin membaca Quran. Namun demikian, salah satunya yang kita benahi. Jadi ini kita dimotivasi pintu-pintu surga terbuka, melakukan kebaikan sangat-sangat mudah. Karena satu juga temannya banyak, pahala dilipat gandakan supaya kita termotivasi. Dan dosa ditutup pintu neraka. Biasanya kalau kita lagi buat bulan Ramadan, kalau mau melakukan dosa itu kan nih, ya, di puasa, sedang puasa. Makanya para dokter itu kalau mau korupsi bulan Ramadan jangan lagi sedang puasa, tutup dulu. Ya. Nah, ini untuk melakukan suatu kejahatan itu sangat tercegah sekali. Kenapa? Karena memang yang ketiga tadi, setan yang goda itu sudah istirahat, dibelenggu, istirahat. Oleh Allah segera dibelenggu supaya tidak mengusik manusia di sini. Nah, wajah dan sama Allah dan itu kan seringkali dibaca setelah puasa, nanti akan dialah. Karena itu ada salah satu sifat dari takwa itu adalah saling memaafkan. Makanya di Indonesia dibudayakan setelah Idul Fitri ada namanya halal bihalal, dosa besar dan jauh. Dalam hadis Rasul dijelaskan antara umroh satu dengan lainnya, Jumat satu dengan Jumat lainnya, dan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya merupakan media penghapus dosa. Ya dosanya nggak mungkin dihapus karena nanti ada yaumil hisab. Tetapi dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, amaliannya, balasannya juga begitu banyak. Dosa-dosa itu akan tertutup, dengan kata lain terhapus. Tertutup karena apa? Tertutup dengan amal kebaikan. Nah, disinilah maknanya sebenarnya. Maka ini harus kita manfaatkan kesempatan yang hanya 1 bulan. Kalau bulan ini, yang menurut hitungan kisah, ya, hitungan kisahnya kan sampai tanggal 29 Ramadan, nanti kita satu Syawalnya tanggal 17. Jadi kalau di Muhammadiyah itu jawabannya sudah tahu. Kalau Pak Oman itu dikasih kopi, kasih snack, cukup 20.000 saja, hitung setahun selesai. Ya, kalau Kementerian Agama tidak tahu. Kata Pak Sarikin anggarannya sudah, mata anggarannya sudah dikurangi, ya, dimasukkan ke Bimas Islam gitu ya. Jadi makanya kemarin itu pemantauannya nggak sedikit ya, karena ijtimanya kan jam 9 malam. Nah, jadi proyeknya nanti. Ya kalau nanti sudah benar-benar, ya, karena nanti saat matahari tenggelam menurut perhitungan takdir sudah kurang lebih sudah 10 derajat di atas ufuk. Kalau cuacanya cerah dilihat dengan mata, insya Allah kelihatan nanti. Nah, jadi barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dan mengetahui batasan-batasannya, nah ini mengetahui batasan-batasannya serta menahan diri dari apa yang seharusnya mengampuni, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa yang terkandung. Ya, ini kenapa tadi Rasulullah satu ya, dua imsak. Imsak itu artinya menahan. Bukan kalau pas imsak bisa seperti itu. Tapi makna puasa itu memang menahan dari segala hal. Dan inilah yang sebenarnya perlu kita ketahui, bahwa memang puasa itu untuk membentuk kepribadian seseorang itu mampu menahan gejolak nafsu yang ada pada diri, ya, keinginan dan lain sebagainya. Karena kalau kita tidak tahan, itu bahaya. Ya, seringkali kita terlepas dari hal itu. Maka sebenarnya makna puasa ini sangat pentingnya di sini. Imsak, menahan kalau secara syar'i ya, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya, menahan makan, minum, dan hubungan suami istri
istri di siang hari bagi yang punya suami istri, ya, itu saja itu secara sakit. Tetapi dalam makna sosial, ya, mestinya memang puasa ini sebagai gerakan budaya dan gerakan sosial itu. Karena apa? Mampu menahan. Nah maka di situ sebenarnya itu hakikatnya kan menahan dari segala hal yang tadinya boros. Biasanya kalau gajian ada berapa? Kalau 2 kali gajian ada 28. Kalau uji sama ya. Tapi tanggal mudanya biasanya kalau nggak mau menahan, apalagi bulan Ramadan, kadang-kadang kita malu dijelaskan apa persediaan makan, apa makanan bulan Ramadan selama Ramadan cukup kata Jokowi. Ini mau makan itu gratis semua kali berapa? Padahal puasa itu untuk menahan imsak. Mestinya justru ngirit. Saya dulu kalau masih kos dulu, itu supaya masih kos zaman masih SMA, itu kalau kos itu ayo kita puasa Senin, karena kosnya puasa sendiri untuk ngirit beras. Mestinya memang puasa itu untuk hemat, sedikit. Ya. Karena makannya biasanya 3 kali sehari, ini cuma jadi 2 kali. Ya kan? Cuma buka nanti sama sahur. Nah mestinya kalau biasa makan 1 hari itu sekali makan 20.000, kalau 3 kali kan 60.000. Nah kalau ditahan yang sekali ini kan saving harusnya 20.000. Karyawan MJ statistik ada berapa? Sama persen 170 kumpulin jatah makannya. Yang sekali 20.000 kalau 170, nah buat gerakan sosial itu luar biasa. Tapi justru sebaliknya, kalau di Indonesia ini ya seperti tadi diumumkan persediaan beras cukup, ternyata kalau bulan Ramadan malah boros. Karena apa? Ada kolotnya. Kita ini sering senang belajar. Hasil penelitian saya baca sebuah tulisan, akhirnya cuma jadi sampah. Dulu dia buat tulisan itu siapa saya lupa namanya. Itu judulnya sampah di lingkungan kita. Itu ternyata dari hasil penelitian itu sampah yang paling banyak itu sampah makanan. Hampir 60% sampah yang ada di sekeliling kita ini adalah sampah makanan. Karena kita itu memang kurang bisa imsak dan tidak bisa menahan. Ini gajian tanggal muda semua dibeli. Ya, sayur dibeli, buah beli, kulkas yang penuh sekarang. Nah setelah sekian hari kan buahnya jadi kisut kalau dikonsumsi. Ya, dan kita sering berusaha, apalagi kalau kita ke Bali, sampah makanan itu terutama buah dan sebagainya itu sangat banyak sekali. Karena sering mengadakan pesta-pesta sesajen. Nah, sesajen itu biasanya ditaruh buah di sebuah pura dan lain sebagainya. Itu nanti untuk siapa? Jatah untuk sang dewa, sang yang widi, dewa. Nah, pernah kita iseng nanya sama orang yang pas Pak, itu memang dimakan sama beliau? Oh iya, ini dimakan. Coba nanti perhatikan 10 hari lagi, itu buahnya kecil nisut itu diisep oleh sandera. Yang namanya buah kalau kita di luar itu lama-lama kalau kena angin kena apa kan isep ya, semakin bulan. Nah di situ, nah kita sering kali di bulan Ramadan justru semakin boros, tidak imsak tadi, tidak menahan. Mestinya tahan keinginan-keinginan itu. Nah inilah sebenarnya dan mampu menahan segala hal, ya, terutama dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini makanya makna puasa itu adalah hal besar. Karena barang siapa berpuasa bulan Ramadan dan mengetahui batasan-batasan itu serta menahan diri, ya, imsak dari apa yang seharusnya menahan diri, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa. Jadi kalau kita ingin maksimal bisa berkata imsak, itu kita harus maknakan dalam segala kehidupan kita.
dia suka mengeluarkan harta, ya, baik di masa sakit maupun di masa lapang, menahan marah, itu semua menahan. Dia menahan dari cintanya kepada harta, ya, salah satu orang tepat, maka dia tumbuh rasa ingin berbagi. Yunfikuna fisyarah. Kalau memberikan di masa kita lapang itu hal biasa. Tetapi kalau di masa sempit kita juga butuh dan kita masih bisa memberikan, itu insya Allah. Maka inilah dasarnya memberi. Ya. Kalau memberi yakin, insya Allah Allah akan memberikan balasan yang cukup banyak sekali. Nah, kita ini seringkali tidak yakin kan dengan ajaran kita kan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barangkali siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmat. Nah, kita kadang-kadang seringkali tidak mau syukur. Imsak menahan harta. Muncul sikap ingin memberi. Kalau orang nggak bisa imsak, nggak bisa menahan kecintaannya kepada harta, semakin dia dapat semakin pelit. Makin ingin berkumpul dan memang sikap manusia dalam Quran surah Al-Ma'arij kan jelaskan begitu. Sifat dasar manusia itu sangat mencintai harta, ingin menumpuk harta sebanyak-banyaknya, pelit untuk mengeluarkannya. Coba kita bisa tes, apalagi yang PNS. Ada PNS juga? Nggak ada. Itu biasanya. Nah, kalau Idul Fitri kan biasanya dapat THR ya, dapat tunjangan budaya itu kan memang cuma-cuma. Ketika mendapatkan senang, ya sebetulnya. Tapi ketika sholat Idul Fitri ada kotak beredar, dicari yang gambar laki kurang. Ini kadang-kadang kita ini justru mestinya kalau yang di masjid itu gambarnya jangan gambar laki kurang. Laki kurang kan pakai udang semua gitu ya. Nah, cari yang oke, gitu. Senyum terus gitu. Senyum itu enggak sedekah. Coba dapat THR-nya sekian juta, ya kan? Minimal paling tidak kan 2 kali gaji. Kalau yang biasanya yang gajinya katakanlah yang paling rendah 2 juta, kan lumayan juga dapatnya kan? 1 bulan gaji sudah 2 juta. Kadang-kadang kotak beredar cari yang paling kecil. Nah, itu memang sifat bisa manusia. Nah, kalau kita mengenai tahu hakikat puasa imsak membekas dalam diri kita tahan itu cinta kepada kita berikan untuk di jalan Allah Subhanahu. Itu salah satu sikapnya. Kalau mampu menahan itu, begitu pula menahan marah dan lain sebagainya. Itulah sikap orang-orang yang bertakwa. Dan itu bisa kita petik dari pelajaran Ramadan yang dijelaskan imsak menahan diri. Maka syarat rukun puasa itu bukan niat imsak. Dari sekali. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, yaitu pertama bulan Ramadan itu salah satunya ya, nilainya lebih baik daripada 84 tahun 3 bulan ya. Luar biasa nilai baik. Nah, maka kata Nabi, intailah malam Qadar itu pada malam-malam ganjil dan 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Jadi kita sangat beruntung karena di situ ada pastinya kita terpacu sejak awal. Begitu masuk bulan Ramadan besok, yaitu kita nanti malam mulai. Kalau menurut pergantian waktu, kalau di bulan Hijriah kan saat matahari tenggelam. Ya, jadi nanti maghrib nanti itu sudah masuk bulan Ramadan. Itu semua pahala tadi sudah dilipatkan. Siapa tahu nanti malam turun Lailatul Qadar. Kan ada yang tahu. Nah, maka mulai malam nanti yang mulai 1 Ramadan kita pacu untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah sholat. Jadi paling tidak ada beberapa amalan yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Jadi kita supaya kita tadi persiapan buat program untuk bisa meraih ini malam ini. Programnya apa? Ya, program pertama jelas kita
tiap malam kita ulang niat kita. Makanya kalau di masjid itu biasanya kalau selesai tarawih itu ditutup bacaan niatnya. Itu sebenarnya ngajarin anak-anak. Ini sudah dosen dan karyawan anak-anak masih saja tidak diajarin lagi. Padahal niat itu dalam kapan? Ya supaya pas habis tarawih itu diajarin. Nanti ketika sahur itu ya. Nah, makanya bangun sahur itu penting sekali. Karena dengan bangun sahur itu berarti kita sudah tidak ada puasa kita tanpa ada niat. Karena niat itulah yang akan memacu dan memotivasi kita. Di bulan Ramadan kita harus buat program ya dalam diri kita masing-masing. Juga tidak sedikit menurut saya ini yang tidak tuntas tarawihnya. Alasannya rumahnya jauh kerja malam dan pulangnya malam, sampai rumah sudah tidak ada jamaah tarawih. Akhirnya kata Muhammadiyah juga bikin ini juga buat alasannya macam tarawih nggak ada jamaah. Yang bagus itu kan sholat di rumah sendiri. Padahal itu sebenarnya malas pergi ke jamaah. Padahal di rumah juga enggak tarawih, enggak sholat. Maka harus kita program janji pada diri ya, catat di dalam hati saya harus selesai tarawih saya. Karena ada 4 amalan yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Pertama, qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Meskipun Rasulullah hanya 3 kali beliau sholat di masjid. Kenapa? Karena ada ilahnya. Ilahnya kenapa? Karena memang takut itu nanti diwajibkan bagi umat Islam. Kalau nggak diwajibkan saja banyak yang nggak sholat, apalagi diwajibkan karena dosa. Maka kita buat program. Pertama, harus janji pada diri bahwa saya sholat tarawihnya harus tuntas. Nah, sholat tarawih itu ada beberapa pilihan. Ini seringkali sampai hari ini masih tanya. Kalau mau sholat tarawihnya di mana? 4 atau 22? Ini kan seringkali 11 rakaat atau 23 rakaat, kan? Nah, seringkali itu. Padahal jelas sekali di tarjih Muhammadiyah itu ada beberapa pilihan dalam melakukan qiyam Ramadan. Boleh dilakukan 4, lalu diakhiri dengan 3 witir, atau dilakukan 2 kali, lalu diakhiri dengan 1 witir. Atau menurut Syekh bin Baz, Syekh digabungkan karena sholat mulai masna, maka yang 4 itu dijadikan 2 lalu istirahat, terus 2 lagi istirahat, lalu diakhiri dengan 3. Ini tafsiran sebenarnya saja ya. Karena kalau hadis menyatakan khusus sholat tarawih 4 kali lalu diakhiri witir, hadis khususnya nggak ada. Yang ada itu digabungkan antara hadis Aisyah yang 4-4-3 digabungkan dengan hadis Ibnu Abbas yang sholat lail masna. Nah, sholat lail masna ini juga ada yang menafsirkan bahwa sholat malam itu tidak terbatas rakaatnya. Maka muncul ya, rakaat 23, muncul lagi yang 36. Kalau banyak sekali aja, seperti Imam Syafi'i, ya, katanya satu malam itu sampai 1000 rakaat, peok. Jadi itu pilihan. Tapi jangan sampai kita tinggalkan, karena ini kalau ada ahli psikologi, kalau orang sedang menjalankan ibadah, menjalankan suatu kebaikan atau apa saja, kalau sudah 25 kali diulang, insya Allah itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Kan? Ini sebulan kita di-training oleh Allah. Kalau sebulan itu kita biasakan qiyam Ramadan, kita biasakan qiyam lain, insya Allah dengan harapan orang yang bertakwa itu, ya, kalau di surat Al-Baqarah dia akan bangun di tengah malam ketika orang sedang tidur nyenyak. Kalau kita tidak, HP-nya sudah disetel
cek mati, tambah tidur. Padahal kalau lilir itu bangun malam itu menurut para dokter itu kalau kita itu batasannya orang lilir itu kan biasanya 1,5 jam sampai 2 jam itu kalau kita tidur lagi ya 2 jam lagi baru. Makanya kalau sudah lilir jam 3 atau setengah 4 jangan tidur lagi, itu pasti subuhnya ke siang. Nah, biasanya udah psikologi gitu. Kalau sudah kebiasaan 25 kali kita menjalankan sesuatu, itu akan menjadi habit, akan menjadikan kebiasaan. Nah, Mas Istafir pernah membuat seorang umat Islam yang sebenarnya bagaimana? Ada the nine habit. Itu bagaimana kita menjalankan kebiasaan. Salah satunya biasa menjalankan sesuatu. Nah ini kalau nggak kita programkan dari awal, ya nggak ada kesembuhan. Tapi kalau kita programkan dari awal, janji pada diri sendiri, ya, dan pada Allah bahwa saya Ramadan ini sholat tarawihnya harus jelas. Kalau selama 1 bulan, hadisnya terakhir sholat tarawih. Tapi kenapa jamaah haji Indonesia ada? Ya karena daripada nganggur nunggu bis, karena kan nunggu pesawat, ya diadakanlah program itu 40 waktu. Nah kalau sudah 40 waktu bisa biasa berjamaah, mestinya pulang haji ini sudah berangkat haji merasa dosanya habis semuanya, pulang 40 hari tidak pernah sholat di masjid. Dosa saya selama 40 hari doanya makbul, sehingga banyak orang minta doa cintanya. Ini kita kadang-kadang umatnya di sini. Kenapa? Hanya agama kewajiban agama itu hanya dipahami sebagai perintah, termasuk puasa. Puasa selama 1 bulan, kenapa kita dipanjang sahur? Akhirnya pas jam 2 ya sahur, habis sahur tidur, subuhnya pun lewat. Nah, mestinya pulang tarawih ya atau pulang sholat isya berjamaah tidur ya atau dari Al-Quran tidur. Setelah itu nanti sepertiga malam kita bangun, bisa yang bayar berjamaah di rumah sama ibu dan anak-anaknya. Jadi nggak ada alasan untuk itu. Kalau itu sudah terbiasa, insya Allah nanti di luar bulan Ramadan salah satu kegemaran orang kita itu adalah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Dan 11 atau 13 rakaat mencontoh Nabi. Nah kalau ini bisa dilakukan, subhanallah, sudah bagus. Ya kalau mencontoh Nabi mungkin bukan lah, bukan bisa. Karena Nabi itu rakaat pertama itu surat Al-Baqarah selesai. Nah kalau kita lama dikit saja gitu. Ini yang pertama, amalan yang pernah tinggalkan Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Tadarus Al-Quran. Nah ini seringkali tadarus Al-Quran itu penting. Cuman seringkali di Indonesia ini banyak yang keluar dari konteks makna tadarus itu. Padahal tadarus itu satu hal yang penting, berasal dari kata darus. Tadarus itu kan melakukan studi, melakukan pembelajaran. Darus kalau untuk menjadi kalimat madrasah, pusat pembelajaran. Mestinya Quran itu tempat belajar. Nah, oleh karena kita orang Indonesia, kalau Rasulullah dulu belajar langsung sama malaikat Jibril, kan ada hadisnya. Setiap bulan Ramadan itu malaikat Jibril datang kepada Nabi dan bertadarus. Tapi Nabi itu orang Arab, orang gila Arab aja ngerti bahasa Arab. Nah kalau kita orang Indonesia, tidak semuanya bisa bahasa Arab, apalagi bahasa Quran. Nah, oleh karena itu tadarus kita supaya sesuai dengan makna tadarus. Seringkali kalau kita tadarus kan ini mengajar banyak-banyakan baca, nanti terus kataman bersama. Bahkan ada konteks antar masjid satu dengan masjid lain. Mic-nya di setel gede-gede. Wow, kadang sampai jam 2 tadarus. Hari ini sudah berapa juz? 3 juz. Selama Ramadan kapal berapa? Khatam 3 kali. Nanti kebudinan.
Ya memang kadang-kadang kita ini tidak peduli dengan itu. Kenapa demikian? Ya seringkali kita nyetel nih apa itu alasannya kan syiar, tapi bisa saja riak. Padahal sebenarnya ya mestinya kita baca tadarus itu tidak harus banyak-banyak membaca banyak ya kalau mau. Karena satu poin tadi jelas, amalnya sudah jelas. Tapi apakah betul kita nanti setelah Ramadan bisa dapat pelajaran dari Al-Quran? Belum tentu, karena artinya saja tidak. Nah, oleh karena itu model tadarus. Tadarus itu agar sesuai dengan makna tadarus tadi melakukan pembelajaran, maka tadarusnya itu bisa nanti satu keluarga. Kalau kita di rumah, ibunya baca 5 ayat, nanti bapaknya nyambung 5 ayat, anaknya 2 atau 3, kalau saya punya anak 5. Itu kalau masing-masing 5 ayat sudah berapa? Katakannya kalau anaknya 3, berarti sudah 25 ayat. Setelah itu baca terjemahnya, mengerti. Jadi kalau Kiai Dahlan itu sistem belajar tadarusnya itu pertama membaca, kedua menghafal, ya, ketiga mengerti, keempat memahami, kelima menghayati, yang terakhir mengamalkan. Makanya nggak heran kalau dulu dalam sejarah Kiai Dahlan mengajar surah Al-Ma'un itu sampai 3 bulan. Sebelum Al-Ma'un beliau itu ngajar wal asri. Kemana-mana Kiai Dahlan ceramahnya itu cuma wal asri. Kenapa? Karena Kiai Dahlan melihat banyak orang Islam di tanah Jawa pada waktu itu yang tidak memperhatikan waktu, ya kan? Sehingga bagaimana kesadaran tentang pentingnya waktu, karena lewat sedikit saja rugi bagi kita kalau tidak bisa manfaatkan. Maka Kiai Dahlan itu harusnya itu pertama surat wal asri sebelum surat Al-Ma'un tentang pentingnya waktu, yaitu diajarkan Kiai Dahlan sampai berpindah-pindah. Bahkan di kalangan itu dikenal Kiai Dahlan Kiai wal asri. Karena ngaji dari masjid ke masjid ya wal asri saja. Kan enak jadi Ustaz gitu. Tapi maknanya luar biasa. Setelah itu baru masuk Al-Ma'un. Nah, karena cara belajarnya tadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mengerti, keempat memahami, kelima menghayati, keenam mengamalkan. Maka ketika Al-Ma'un itu ditanya muridnya, Kiai, kok ini apa gak ada surat lain, kok cuma surat Al-Ma'un saja? Kata Kiai, kamu sudah apa? Sudah Kiai, berkali-kali Kiai ajarkan. Sudah mengerti? Sudah Kiai. Pak, terakhir tanyakan, sudah kamu amalkan? Semua santrinya dia. Nah, oleh karena itu kalau pengen dipindah ngajinya, amalkan dengan mengamalkan surat Al-Ma'un saja. Itu sudah berapa perguruan tinggi juga berdiri. Sekarang kalau di data PP itu sudah ada 179 sekolah tinggi dari Universitas Muhammadiyah. Karena yang terakhir itu nambah 3, ya, kasih berdiri MBA, Institut Bisnis Model, Bogor dan Solo juga. Jadi sudah ada tambah 3 izin. Itu dari surat Al-Ma'un. Jangan dilihat seperti sekarang kita tinggal nikmatin di dalam rancang itu dari surat Al-Ma'un kesadaran seperti itu luar biasa. Dan inilah yang harus kita budayakan, karena puasa itu salah satu gerakan budaya juga. Budayakan bagaimana tadarus yang mencerahkan, tadi tadarus yang bisa sesuai dengan makna tadarus. Jadi kalau Rasulullah tidak pernah meninggalkan tadarus. Ini sudah banyak bukan yang sudah diterjemahkan, tafsir juga sudah begitu banyak. Jadi gampang buka Google saja sudah tahu. Nah, cuma bisa seperti itu. Maka sebagai warga Muhammadiyah kita harus menjadi pencerah-pencerah di tengah-tengah masyarakat. Kalau biasanya tadarusnya cuma baca saja, coba peloporin, ya, dipeloporin. Sekarang kita coba baca artinya. Dulu Pak AR ketika tugas di Sekali Palembang kan gitu. Begitu datang
dan disampaikan oleh yang paling kiai yang paling hebat, nggak dijawab salamnya. Sampai 3 kali baru dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu dijawab maka Pak R berhenti. Ketika berhenti ditanya sama kiai, Pak guru ini orang Muhammadiyah. Betul, saya Abdul Razak Fakhruddin, guru Muhammadiyah. Kata Pak kiai, kok orang Muhammadiyah ada yang baik? Lalu Pak kiai menegaskan, betul Pak guru, betul, saya ini Abdul Razak Fakhruddin dikirim dari Muallimin Jogja untuk jadi guru Muhammadiyah. Jadi saya orang Muhammadiyah. Karena Pak R ini kalau orang Muhammadiyah baik, maka lalu Pak R minta sama Pak guru. Biasanya kalau di sini malam Jumat itu ada Yasin. Pak guru kami undang nanti malam Jumat untuk Yasin. Oh, iya, insya Allah. Akhirnya Pak berangkat ke sekolah sama pulang ke Pak bikin Yasinan Yopo. Akhirnya jangan-jangan nanti saya disuruh bimbing. Betul, pas malam Jumat Pak akan memenuhi undangannya. Datang. Ketika datang itu diperkenalkan sama Pak Kiai. Nah, ini Pak guru ini orang Muhammadiyah, tapi orang Muhammadiyah yang baik. Buktinya kita undang Yasinan datang. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah diundang Yasinan yang datang, itu menurut mereka orang Muhammadiyah tidak baik. Nah, ini buktinya datang. Oleh karena itu, beliau kita beri kehormatan untuk memimpin Yasinan. Betul kan undangnya Pak? Tapi Pak R gak kurang nakal. Akhirnya setelah salam baca hamidah, lalu tanya, bapak-bapak sudah biasa Yasinan? Oh sudah Pak Guru, setiap malam Jumat kan Yasinan. Nah kira-kira Yasin di sini ini sama nggak dengan Yasin model Jogja? Liputan. Loh Pak Guru, kalau Yasin model Jogja itu apa? Yasin model baru. Terus ada dia tanya, gimana Pak Guru caranya Yasin model baru dalam Jogja? Masing-masing bapak-bapak baca ayat 1 sampai ayat 5 bergantian. Akhirnya merasa sudah biasa baca Yasin, jawabannya apa? Oh iya Pak Guru, kita mulai aja seperti Yasin model Jogja. Akhirnya baca ayat 1 sampai ayat 5 surat Yasin. Selesai, terus setelah itu tolong baca artinya. Semua diam, karena Qurannya nggak ada terjemahnya. Terus Pak Kiainya bilang, Pak Guru saja Pak Guru yang terjemahin. Baca artinya, dibacakan sama Pak R artinya, lalu ditafsirkan. Setelah ditafsirkan 5 ayat, gayanya Pak R kan luar biasa. Semua tertarik, senang. Akhirnya setelah selesai, ketika makan snack, minum, ada yang usul, Pak Guru, kalau begitu besok kita Yasin model baru lagi. Kata Pak R, jangan. Kalau sekarang Yasin model baru, besok kembali Yasin model lama, dipimpin oleh guru kita Pak Kiai. Sudah sepakat. Selesai pulang, besok pas malam Jumat kembali Pak Kiai ini datang dulu, mampir ke rumahnya Pak Guru, nggak usah Yasin model lama, Yasin model baru saja Pak Guru yang pimpin. Akhirnya setiap malam Jumat hanya tafsir surat Yasin 5 ayat. Selesai surat Yasin berdiri ranting Muhammadiyah. Padahal dulunya benci pada. Nah, karena itu kita warga Muhammadiyah harus menjadi pelopor di tengah masyarakat kita. Kalau tadarusnya biasanya cuma banyak-banyakan bacanya, coba dimulai. Sekarang kan bisa Pak. Kalau nggak punya terjemah, ajukan ke Kementerian Agama. Itu terjemah dicetak banyak-banyak daripada ditumpuk di gudang sana. Ngajukan Pak. Kalau nggak ngajukan nggak dapat. Saya sering kalau bulan Ramadan ini ngajukan pakai nama masjid. Paling nggak dapat 50 terjemah Quran kan lumayan. Nah di RT itu saya selenggarakan seperti itu. Yasin model baru. Pengajian tafsir ya ringkas. Nah, jadi seperti itu. Jadi insya Allah dengan harapan kalau tadarusnya benar makna tadarus itu insya Allah keluar bulan Ramadan kita mendapatkan pencerahan dari Al-Qur'an. Jadi kedua ini sama jam berapa? Ini sebentar lagi ya. Jadi ini kedua tadarus Al-Qur'an harus sesuai dengan makna tadarus ya. Yang ketiga yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Bahkan Rasulullah ketika
semakin bermawar, lebih cepat daripada angin bertiup. Nah, sedekah kenapa disebut sedekah di sini? Kok nggak zakat? Karena kalau sedekah itu maknanya luas. Tidak hanya dengan harta saja, syukur kalau benar. Bahkan Rasulullah memotivasi, meskipun hanya dengan satu teguk air atau satu butir kurma. Kalau kebangetan kalau cuma sedekah satu butir kurma, itu ibaratnya sekecil apapun. Kita harus programkan bulan Ramadan ini saya harus memberi orang satu hari satu orang. Katakanlah seperti itu ya kita. Karena apa? Memberi buka puasa kepada orang berbuka puasa saat buka puasa pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Makanya kalau ibu-ibu kalau nanti puasa biasanya kan sore-sore kan yang bakar kolak banyak. Kalau berangkat beli kolak tadi, oh itu anaknya juga suaminya tambah satu manggurin rumahnya Ustaz. Itu niat kan harus kita program. Saya harus memperbanyak sedekah. Sedekah itu, nah, yang non material bisa minimal dengan senyum, ya Bu ya. Jadi kalau bulan Ramadan banyak-banyak senyum. Suaminya datang senyum, tapi jangan senyum sendiri. Ya, itu kan. Nah, yang keempat, ya dikatakan ada tadi. Yang keempat apa? Yang keempat yang kita programkan 10 hari terakhir kita etikaf. Karena Rasulullah itu pernah mengatakan etikaf. Paling tidak kita latihan etikaf. Karena kalau etikaf biasanya kita masih aktif ini kan susah ya. Karena kalau Rasulullah itu 10 hari terakhir tinggalkan semua kehidupan dunia. Dia bermunajat di masjid pada Rasulullah dijamin masuk surga tanpa hisab. Masih 10 hari terakhir konsentrasi penuh hanya untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah. Kita seringkali emperan surga saja belum tentu dapat ya. Enggak pernah. Bau. Nah, oleh karena itu kita niatkan. Kalau kami di Bekasi sana kita bermodel karena banyak karyawan pabrik dan sebagainya. Jadi latihan etika. Siang kerja, pulang malamnya itu pulangnya bukan rumah, pulang ke masjid. Itu juga ada disiapkan laundry, siapkan makanan, juga sehingga dia nggak membayarnya untuk buka puasa, ya, untuk sahur. Makanya kadang-kadang ada program umroh etika. Kalau umroh etika itu biasanya bayarnya murah. Kenapa? Tidurnya di masjid, di Masjidil Haram. Jadi nggak perlu sewa hotel. Ya. Dan kedua, nggak perlu pakai catering. Karena apa? Kalau di Masjidil Haram, kalau bulan Ramadan 10 hari terakhir apalagi itu makanan buka puasa itu berlimpah-limpah. Ya. Apalagi sahur semua pada sedekah, jadi nggak perlu catering, kurang lagi biaya catering. Makanya buat nanti AIK buat program umroh etika. Cuman bayar paspor sama ini saja udah berangkat, tidurnya di masjid. Loh, mau etika kok minta tidur di hotel? Ada. Ya. Nah, itu kita programkan 4 hal yang tak pernah tinggalkan Rasulullah. Dia mulai berdarus Al-Quran, memperbanyak sedekah dan etika di bulan di 10 hari terakhir. Insya Allah kalau ini kita lakukan dengan baik, kita bisa maksimal dan optimal sehingga kita betul-betul keluar bulan Ramadan menjadi pribadi tadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Ini saja yang dapat saya sampaikan karena sudah ternyata tidak terasa 1 jam lebih ya. Ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan sebagai bekal kita untuk menjalankan ibadah puasa yang kita sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah sampaikan